Menteri, para Dirjen, Kepala Badan yang hadir pada kesempatan ini. Pak, memang kita agak tercengang ya melihat laporan bahwa kita punya kelebihan produksi. Berbeda dengan fakta sekarang. Kami Komisi 4 kan ikut ke Jogja juga Pak, melihat gudang-gudang Bulog kosong semuanya Pak. Di mana kelebihan itu? Di mana ditaruh kelebihan produksi itu kalau ada? Orang penjelasan Bulog kemarin itu Pak, sampai beras impor saja itu dibagi kepada penggilingan padi UMKM kita itu untuk di packing ulang. Ya menjadi yang standarisasi harga bahan pangan itu. Ya 5 kilo itu. Nah, kenapa kita berani menyampaikan data ada kelebihan produksi? Nah, ini coba disampaikan secara Pak. Kalaupun ada niat bohong Pak, berhenti dulu, ini bulan puasa Pak. Ya, kalau ada niat bohong, tahan dulu Pak. Jangan berhenti sudah bohong kita ini. Ya, kita ini ngurus rakyat Pak. Nah, jadi tolong kalau misalnya kita betul ada kelebihan produksi itu, tolong disampaikan. Padahal semua tadi kita kalau misal ngambil data BPS misal, data BPS kita di awal Januari ini kita turun produksi kita Pak. Dari bulan dari bulan Desember ke Maret ini kita turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, makanya karenanya perlu disampaikan secara detail soal ini Pak, ya kan. Yang kedua, soal pupuk bisa dengan KTP. Tolong diperjelas Pak. Ini mempersulit rakyat. Betul KTP Pak, tapi kayak orang pinjol gitu Pak. Ya, orang diwajibkan foto pakai aplikasi ini Pak. Maksud kita tuh merubah dari kartu tani ke KTP itu kan agar menjadi yang hal biasa gitu, manual pakainya. Tapi ini betul pakai KTP Pak Ketua. Saya taruh di tempat lain, mungkin ada peraturan menteri khusus di Sumbawa karena menterinya datang ke Sumbawa kemarin. Ya kan? Nah, jadi dia menggunakan aplikasi juga. Orangnya disuruh pegang KTP, foto dia. Nah, bahkan parahnya dengan sistem ini Pak, istri tidak boleh mewakili suaminya. Istri tidak boleh Pak. Boleh diwakili tapi harus ada kuasa. Dia tidak datang karena memang tidak bisa gitu. Kenapa disuruh buat kuasa? Apalagi di kampung saya Pak, banyak yang pergi ke Malaysia misalnya. Ya. Itu di jatah pupuknya itu nama suaminya misalnya Pak Ketua. Yang pegang KTP-nya ini istrinya tidak boleh Pak Ketua. Bukan ke TPS ini pupuk ini Pak Ketua. Kalau TPS kan urusan kita sudah selesai Pak Ketua. Kecuali kalau Pak Ketua masih bersoal dengan KPU itu urusan lain. Ya kan? Nah, jadi begitu Pak Menteri. Jadi jangan kemudian udah kita sudah berhenti pakai kartu tani, pakai KTP, tapi justru KTP ini mempersulit kita lagi. Nah, karena itu boleh pakai KTP. Jangan berhenti di situ, perbaiki juga aturan-aturannya. Jangan diserahkan ke mekanisme itu kepada sistem digital lagi dari situ, itu mempersulit Pak Tony. Ini betul-betul temuan saya kemarin di reses Pak Menteri. Saya mendapat penjelasan langsung dari situ. Yang kedua, ada juga masukan dari Perpadi itu bahwa penurunan produksi padi kita itu mengalami penurunan rendemen. Nah, ini kan bukan, saya ingin katakan ini sebagai satu fakta bahwa jangan jadikan El Nino itu sebagai sebuah kambing hitam Pak. Dalam penurunan produksi kita, dalam langkanya beras kita. Ada persoalan-persoalan lain, ini juga Pak Wandi. Akui dulu berapa sudah terjadi alih fungsi lahan kita. Ya, berapa berkurang luas baku sawah kita. Ada persoalan pupuk di situ, ada persoalan apa. Baru kecil fungsinya El Nino itu Pak. Di negara-negara lain tetangga kita Malaysia sebagainya produksi meningkat kok. Dan laporan hari ini juga meningkat. Kenapa ketika barang maras kita barang mahal ini kita bicara soal El Nino? Soal El Nino ini Pak, ini bahasa proposal. Ketika kita cari anggaran dulu. Sri Mulyani itu sudah bicara sejak tahun kemarin bahwa kita setelah COVID ini akan ada 3 krisis. Satunya krisis pangan. Ya, disebut El Nino segala macam. Jangan lagi ketika
perencanaan anggaran kita bicara tentang El Nino, tentang pencapaian anggaran juga kita bicara El Nino. El Nino ini sudah kita antisipasi, Pak. Jangan jadikan El Nino itu sebagai kambing hitam, beras tidak ada hari ini. Tata kelola beras kita amburadul. Waktu, Pak Johan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.